udah memang pribadinya saja. Jadi Mau agama ketika apapun Abdul itu Somad pasti kita mengatakan membawa Allah. bahwasanya di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen diam saja begitu? Itu oknum kakak, udah biarin aja yang Ya sudah, saya sedang menjawab oknum-oknum kita itu. masing-masing. Saya sedang menjawab oknum-oknum Dengan itu. agama masing-masing udah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nggak usah bahas agamaku. Apalagi Oh, menjelek-jelekan Anda tidak agamaku. tahu, nggak ada istilah bagimu agamamu. Coba nih. Anda tahu apa tujuan Muhammad Tahu datang ini ke nggak, dunia Kak? ini? Rukun Islam ya, kok rukun Islam sih? Pancasila yang pertama aja, ketuhanan yang Maha Esa, semuanya Baik. punya Tuhan masing-masing. Tolong, semuanya punya Tuhan tolong Anda masing-masing. jangan lari ya. Tolong nanti Dian, seketika saya tunjukkan ayat ini, Anda jangan lari ya. Nih, saya tunjukkan ayat ini, tolong jangan lari. Jangan lari. Baik, Lari paling dikeluarkan. saya tidak akan mengeluarkan Anda. Coba, Anda baca ini. Silakan. Silakan. Coba Anda baca. Ini di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Apa kata Muhammad di sini, coba yuk. Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Coba. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Emang betul, betul banget. Oke, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Selain Allah. Betul. Betul. Terus kenapa tadi kamu bilang bagimu agamamu, bagiku agamaku? Apabila mereka dengar, apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul? Semua orang punya pendirian masing-masing, agama masing-masing. Oh, sekarang jadi begini. Kemanusiaan masing-masing, Abang. Ya, Aduh, Dian, Dian. Gimana, Dian? Cantik-cantik seperti kamu nih cocoknya kamu ganti Tuhan. Loh, kamu nggak boleh begini, kayak Dian, gitu, Bang. Dian. Toleransi. Dian, dengar ya, Dian, dengar. Kamu mengikuti Muhammad dan dia ada di dalam kubur, betul? Nggak mengikuti, itu sunnah bukan wajib. Berarti kamu bukan pengikut Muhammad. Ini, itu hanya utusan Sudah malu Allah. dia jadi. Oh, cocok lah, memang cocok Dian. Gini, tidak pantas. Gini Dian, cantik-cantik Utusan seperti Allah. kamu, memang nggak pantas mengikuti orang dalam kuburan, betul? Betul. Kita nggak mengikuti, sunnah. Dilakukan nggak apa-apa. Dian, sekarang saya Jelaskan tanya. nggak apa? Sekarang saya tanya, Muhammad pemimpinmu nggak? Bukan, Allah. Tuhanku udah Tolong Allah. pemimpinmu. Muhammad itu seseorang yang diutus oleh Allah. Berarti saya pernah dengar lagu begini. Rumah saya itu dekat sama masjid. Kalau bulan puasa diputar lagu begini. Lagunya begini. Lagunya begini ya. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Berarti lagunya salah itu ya? Dia salah berarti. Salah. Oke, baik. Baik. Sekarang sebagai seorang muslim, jangan dimatikan kameranya, Dian. Jangan. Gini, Dian, gini. Kalau kita mau bicara secara logis, sebagai seorang muslim, wajib nggak kamu itu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Wajib. Wajib. Muhammad, Suri tauladan ya. ya, suri tauladan. Ya, artinya apapun yang diperbuat Muhammad itu merupakan contoh-contoh yang baik, betul? Betul. Of Di course. dalam sebuah hadis, Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu? Nggak tahu. Tapi mungkin banyak ya. Mungkin itu nggak patut ditiru, Bang. Itu sunnah. Tapi katanya barusan tadi kamu bilang Muhammad itu suri tauladan yang patut ditiru. Ya, Sekarang kamu bilang tidak patut ditiru. Keadaan tertentu, Abang. Keadaan Arab sama keadaan Indonesia kan berbeda tuh. Oke, sekarang saya tanya, betul tidak bahwasanya dia suri tauladan itu sepanjang zaman tidak memandang kondisi tertentu. Selalu yang dilakukan Muhammad itu baik, tidak pandang waktu, tidak pandang zaman, tidak pandang tempat. Setuju nggak? Kalau saya itu nggak setuju. Kalau saya kayak gitu itu ya Islam itu mengikuti zaman. Berarti tidak Kalau cocok yang- lagi Muhammad dijadikan suri tauladan.
dalam hal-hal tertentu. Kalau Anda nggak punya duit terus Anda mau poligami, lah gimana? Loh, Anak di dalam ini- Al-Quran, laki-laki muslim itu berhak boleh mencari-cari istri dengan hartanya. Boleh asal dia mampu. Iya, Kalau nggak mampu, berarti, ya jangan. contoh nih gini Dian. Saya muslim nih, saya ustadz nih. Oke? Saya jalan-jalan ke ke puncak, ketemu sama kamu. Hmm. Dengan uang yang saya punya, bisa nggak saya jadikan kamu sebagai istri saya lagi? Kalau saya nggak gampangan, nggak mau saya. Bukan, Perasaan, menurut Boy. ajaran agama Islam, dengan uang yang saya punya, saya bisa mencari istri-istri kemana saja saya mau. Tergantung wanitanya. Kalau saya sih nggak mau. Bukan, aduh ini nggak nyambung ini si Dian ini. Gini loh, sayanya boleh nggak di dalam agama Islam itu mencari istri-istri dengan uang saya? Tergantung Anda. Kalau Anda mau, ya terserah Anda. Bukan, individu. ajaran agama Islam membolehkan itu nggak? Enggak. Waduh, saya tunjukkan ayatnya gimana? Mau saya tunjukkan Kenapa? ayatnya? Ya silakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, sayang ini. Si Dian ini cantik-cantik tidak mengerti ajaran agama Islam. Ini. Aduh, sayang sekali nih, teman-teman. Sebentar ya. Nih. Ampun Bang Itu Pakar. ada di dalam surat An-Nisa. Sebentar ya. Kita bukakan surat An-Nisa. Bentar, An-Nisa 24 ya. Bentar. Kita tunjukkan ayatnya. Luar biasa ini Anda ini tidak mengerti ajaran agama Islam. Ampun Bang Pakar. Kepencet. Sabar ya teman-teman ya. HP saya agak sedikit lemot. Sabar teman-teman ya. Jadi selama ini tidak pernah dengar itu ya? Enggak, gimana? Tidak pernah mendengar itu. Baik, kita bukakan surat An-Nisa ayat yang ke 24. Kita bukakan surat An-Nisa ayat ke-24. Saya tampilkan di sini, saya balikkan dulu layar saya ya. Nih. Ini ya suratnya An-Nisa ayat yang ke-24. Perhatikan. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Oke? Sebagai ketetapannya atasmu. Selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perhatikan, fokusnya di sini nih, ya. Perhatikan ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu. Jadi seorang laki-laki muslim dengan harta yang mereka miliki, boleh nggak mereka mencari istri-istri? Boleh. Boleh. Ya kan terserah orangnya, kalau dia punya duit nggak apa-apa. Iya makanya, ini bukan masalah itu, tapi boleh kan? Boleh. Boleh kan? Tapi aku nggak mau. Nah masalahnya karena kamu tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran.